juga sudah menyampaikan informasi-informasi dengan menggunakan bahasa isyarat Indonesia dalam informasi tulisan berjalan atau running text, atau bagi tunanetra sediakan informasi pemilih bentuk audio, suara, dan huruf braille. Ya, ini sudah ada. Nah, ini catatan kami dalam pemilu 2019 lalu. Jumlah pemilih disabilitas. BPS tahun 2018 secara nasional mencatat jumlah penyandang disabilitas sebanyak 22,85 juta orang. Daftar pemilih tetap atau DPT pemilih disabilitas untuk pemilu 2019 sebanyak 1.247.730 orang. Artinya hanya sekitar 5,52% penyandang disabilitas yang tercatat berhak menggunakan hak pilih mereka. Dengan rincian, tunadaksa 83.182 orang, tunanetra 166.364 orang, tunarungu 249.546 orang, tunagrahita 332.728 orang, dan disabilitas lainnya 415.910 orang. Nah, usaha yang dilakukan KPU terkait hak politik disabilitas, tadi seperti saya sudah bilang, kami selalu mengundang teman-teman disabilitas dalam setiap kegiatan kami. Entah itu simulasi, entah itu uji publik terhadap TKPU kami, gitu ya, dan lain-lain. Kemudian melibatkan disabilitas dalam relawan demokrasi. Jadi relawan demokrasi ini adalah relawan yang nanti melakukan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu atau pilkada di daerah masing-masing. Kemudian tadi soal bahasa isyarat sudah, update pendataan pemilih juga sudah, pelatihan pemilu aksesibel bagi para pendamping pemilih disabilitas agar dapat memahami saat pemungutan suara, kemudian juga menyusun modul pelatihan aksesibel, kemudian melibatkan tadi saya sudah sampaikan teman-teman disabilitas dalam badan ad hoc kami. Nah, tantangannya dan hambatan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, kami baru mendapatkan DPT yang pemilu 2019 baru mencapai 5,52%. Ya, kemudian TPS belum sepenuhnya ramah akses disabilitas karena dibuat non permanen. Nah, ini juga menjadi catatan kami karena memang di beberapa daerah mungkin ada kesulitan terkait dengan ini. Suara tanpa template khusus menyulitkan penyandang disabilitas. Nah, memang sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terutama buat teman-teman disabilitas tunanetra, kita tidak pernah dapat data yang final tentang berapa orang sebetulnya atau berapa jumlah pemilih disabilitas tunanetra yang bisa membaca huruf braille misalnya saja. Ya, karena memang di beberapa tempat kami sudah siapkan template tetapi tidak digunakan. Ya, seperti itu. Jadi bisa nanti menggunakan menggunakan fasilitas petugas atau kemudian bisa membawa famili sendiri untuk membantu. Kemudian terjadinya penolakan dari lingkungan sekitar terhadap penyandang disabilitas mental. Jadi ketika kami melakukan coklit, ya, melakukan pemuktahiran data pemilih, keluarganya mungkin tidak memunculkan yang bersangkutan untuk didaftarkan. Mungkin karena faktor-faktor yang kemudian dalam kondisi sosial di negara kita yang masih problem terkait dengan keluarga yang terkena disabilitas. Kemudian semakin terbatasnya ruang gerak pemilih disabilitas akibat pandemi. Kemudian partisipasi pemilih disabilitas yang masih rendah untuk datang ke TPS. Ya, walaupun memang sekali lagi kami juga akan nanti berkoordinasi dengan teman-teman bagaimana caranya sebetulnya agar kemudian kita bisa lebih dapat mengumpulkan ya atau mendapat data yang lebih real bagi para pemilih disabilitas. Ini adalah data pemilihan kita, pemilihan pilkada 2020 yang akan datang 9 Desember 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Saya kira itu dulu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan, kita akan buka lagi nanti bersama moderator tentunya diskusi yang lebih mendalam terkait dengan ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ilham atas paparannya. Kalau boleh saya simpulkan memang bahwa telah tadi disebutkan bahwa KPU RI telah menjamin hak politik teman-teman disabilitas, baik dari segi memilih dan dipilih. Beberapa peraturan juga sudah ada untuk disabilitas teman-teman disabilitas.
Tadi Pak Ilham juga sudah menyebutkan bahwa TPS-TPS juga harus dibuat akses untuk berbagai ragam disabilitas, bahkan sudah disediakan juga braille template untuk netra dan sebagainya. Tetapi memang ada beberapa hambatan-hambatan yang masih terjadi di lapangan, seperti misalnya masih kurangnya data untuk teman-teman disabilitas, lalu TPS yang memang belum akses di seluruh tempat ya, belum semuanya begitu ya Pak Ilham ya, karena memang masih memerlukan banyak sosialisasi juga mungkin Pak Ilham ya, Betul. karena apa namanya ke tingkat apa namanya di daerah-daerah mungkin bagi petugas-petugas di lapangan juga perlu banyak sosialisasi yang berkala, karena sepertinya kalau misalnya sosialisasinya sekali-sekali ya mungkin tidak banyak teman-teman atau petugas KPPS yang mengetahui. Memang problem adalah di dalam pendataan. Tetapi memang untuk teman-teman disabilitas pokoknya KPU RI telah menjamin untuk mereka bisa sebagai warga negara terjamin hak politiknya untuk memilih dan dipilih. Bahkan tadi juga disebutkan bahwa jika ada potensi pelanggaran misalnya dalam arti TPS yang tidak akses dan sebagainya juga ada saluran untuk pengaduan begitu ya Pak Ilham ya, bahwa memang perbaikan itu memang harus dilakukan terus-menerus karena kita yang di lapangan, misalnya teman-teman di lapangan kalau memang belum akses atau misalnya belum memenuhi standar aksesibilitas serta masih adanya diskriminasi mungkin seperti yang tadi Pak Ilham sebutkan bahwa masih adanya penolakan dari lingkungan terhadap disabilitas mental untuk memilih, itu juga masih bisa diadvokasi oleh teman-teman. Kesimpulannya mungkin baru itu aja, nanti sesi akhir setelah semua narasumber memberikan paparan kita akan membuka sesi untuk tanya jawab. Tetapi bagi para peserta di webinar ini mungkin bisa juga mulai bertanya lewat chat box ya. Nanti saya akan memilih beberapa pertanyaan untuk bisa kita diskusikan bersama setelah semua narasumber memberikan paparan mereka. Baik, saat ini adalah untuk narasumber kedua. Kita persilahkan untuk Ibu Ani Juwaria, Ketua PPDI Kalimantan Timur, yang akan memberikan paparan mengenai pendataan. Bagaimana sebenarnya pendataan yang telah beliau lakukan dari perspektif organisasi beliau di Kalimantan Timur. Silahkan Ibu Ani, waktu dan tempat saya persilahkan selama 15 menit. Ibu suaranya masih di mute Bu, mohon maaf. Ya, terima kasih Mbak Yusti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat semuanya. Salam kenal juga buat pembicara sebelum ini dan juga Mas Dimas. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Angki Yudhistia yang telah memberikan kepercayaan kepada PPDI Kaltim untuk berbicara di forum yang sangat penting ini. Dan juga kepada teman-teman lain kami persilahkan untuk menyampaikan apabila memang ada yang perlu ditanyakan. Pertama-tama kita ingin menyamakan persepsi atau mengingat kembali ya pengertian tentang disabilitas itu supaya kita mempunyai pengertian yang sama, karena kadang-kadang pengertian ini masih belum familiar juga kepada beberapa teman-teman yang khususnya yang non-disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu adalah, atau mungkin bisa juga ya Mbak di slide-nya dipaparkan, bisakah supaya lebih enak atau iya, saya mohon untuk teman-teman panitia minta tolong share screen paparannya Ibu Ani. Iya. Jadi sambil kita menunggu paparan, sebelumnya saya sampaikan apa yang saya sampaikan ini berperspektif memang pendataan tapi dalam perspektif Kalimantan Timur. Mungkin ini tidak selalu sama ya dengan apa yang terjadi di teman-teman yang di provinsi lainnya, tapi mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat, terutama apa tadi yang saya juga apresiasi kepada Mbak Angki yang membuka permasalahan ini. Apa kelemahannya, apa itu tantangannya, sehingga nanti apa yang dituju menjadi masyarakat inklusif itu akan terwujud dengan mengetahui beberapa tantangan-tantangan untuk segera dirubah atau disempurnakan kebijakan yang ada.
Nah, jadi teman Bapak Ibu, teman-teman semua sambil menunggu boleh nanti kita, karena nanti